Rafael Alun Trisambodo akhirnya buka suara nih soal hartanya yang melimpah dan soal kelakuan anaknya. Dalam wawancara bersama Kompas TV, Pak Rafael bilang soal hartanya yang melonjak drastis itu karena harga tanah yang dia punya naik. Dia juga bilang sebenarnya bisa aja dia lapor kekayaannya nggak sebanyak itu, tapi dia milih melaporkan sesuai nilainya. Apalagi waktu 2016, Pak Rafael ini ikut tax amnesty atau program pengampunan pajak buat orang-orang yang selama ini enggak mengungkap hartanya. Aset-aset ini ada tahun 2016, saya juga sudah ikutkan program pengampunan pajak. Semua aset-aset kita sudah dibebaskan dari tuntutan pidana pajak dan pidana lainnya. Nah, soal kenapa Pak Rafael ini gemar simpan uang di safe deposit box atau SDB, karena takut sama kelakuan anak dan istrinya yang suka minta jajan kalau tahu Pak Rafael punya banyak uang. Saya melihat tipikal dari keluarga saya. Istri saya dan anak saya tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka, tapi ketika melihat bahwa saya memiliki uang di tabungan, kan itu kan tabungan pasti terbuka di rumah. Nah itu pasti mereka melihat, oh papa punya uang, yuk kita jalan ke sini, yuk kita beli ini, yuk kita ini. Nah untuk menghindari itu, saya coba uang saya simpan dalam bentuk valuta asing, saya sembunyikan di dalam SDB. Saya sembunyikan tujuannya, sembunyikan dari keluarga saya. Jangan sampai istri dan anak saya tahu. Wah, ini sih namanya nyembunyiin harta dari anak dan istri ya, Pak. Dirinya juga curhat nih soal barang-barang yang disita KPK. Sekarang Pak Rafael pusing gimana caranya menuhin kebutuhan sehari-hari dan bayar pegawainya. Fotokopi sertifikat, tasnya istri saya. Kemudian yang saya sedih itu uang tunai. Uang belanja istri saya yang belum sempat dimasukkan ke amplop untuk belanja harian, itu juga diambil, dan uang saya senilai 40 jutaan yang sebetulnya awalnya untuk membayar THR beberapa pegawai saya di rumah, itu juga diambil. Jadi saya agak kebingungan nanti ketika THR ini saya harus membayarnya dengan apa begitu. Soal gaya hidup mewah istrinya di media sosial dengan tas branded, kata Pak Rafael sih kebanyakan tas KW. Paling istrinya hanya beli tas ori beberapa aja nih. Style istri saya ini kalau kita lihat di media sosial, yang tampil di media sosial itu adalah ketika dia berkunjung ke butik Dior. Dia foto-foto itu ngambil di Dior, dia numpang foto di situ. Memang ada yang dia beli, tapi tidak semuanya asli. Lainnya dia membeli yang KW. Selain ngomongin soal hartanya, Pak Rafael juga mengungkapkan perasaannya soal Mario Dandi. Ia ngaku Mario anak kebanggaannya yang berubah sejak masuk Tarunan Nusantara. Kepada Mario, dia harus melakukan pertobatan. Kemudian saya sebagai orang tuanya juga meminta maaf apabila yang terjadi ini mungkin karena saya lalai dalam mendidik anak saya. Harapan saya tentunya, anak saya dengan saya mengajukan permintaan maaf itu, anak saya dapat dihukum sesuai apa yang dia lakukan. Mario ini sebetulnya orang yang taat terhadap komitmen. Dia punya cita-cita, dia punya kemauan, dan dia mencoba mewujudkannya. Ini anak sebetulnya merupakan anak kebanggaan saya karena dia punya tekad dan kemauan yang besar. Tapi setelah dia bersekolah di tempat yang mendidik dia dengan semi militer, ini saya melihat ada perubahan karakter. Dia menjadi overconfident. Dia tidak punya rasa takut. Dia percaya diri kemana-mana. Kalau dia bilang problematik, sebetulnya tidak. Karena yang dilakukan itu sebetulnya adalah kenakalan-kenakalan remaja. Nah, kebetulan yang dia lakukan sekarang ini memang di luar batas. Sebelumnya hanya ya sebatas normal lah. Dia ribut-ribut, bertengkar dengan teman-temannya. Biasa-biasa saja. Ini juga sebetulnya kan juga masalah biasa saja. Hanya perkelahian anak muda. Cuma kemudian dia menganiayanya mungkin karena emosi terlalu berlebihan, sehingga mengakibatkan Ananda David menjadi seperti itu. Gimana? Kalian sedih nggak dengan nasib Pak Rafael sekarang? Komen ya!